Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa TV Sunnah dan juga pendengar radio kita FM yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa juga tentu ya salawat serta salam senantiasa atau semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya kembali kita bisa bersama-sama insyaallah taala ya menyimak sebuah kisah dari seorang sahabiyah, ya, sahabat wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kisah kali ini kita akan menceritakan seorang sahabiyah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukannya ya dalam satu keadaan tentunya ya, kedudukannya di atas fulan dan fulan ya. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atasnya fulan dan fulan ini ternyata adalah seorang sahabat atau dua orang ya sahabat. Ini ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut namanya seorang sahabiah wanita. Namun kedudukannya ya di posisi tersebut nanti kita akan kisahkan ya di posisi apa sebenarnya. Ya di atas fulan dan fulan yakni sahabat yang ada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sahabat laki-laki. Maka tentu ini adalah sebuah keutamaan ya yang mana Rasul SAW sebutkan secara langsung, berikan tazkiyah kepadanya ya melebihi dari beberapa orang yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabiah ini bernama ya Nusaibah binti Ka'ab, seorang sahabiah yang juga dikenal dengan nama Ummu Umarah, yang berasal dari kota Madinah atau disebut sebagai ya Al-Ansar, ya orang-orang Ansar yang asli penduduk Madinah. Beliau radhiyallahu anha adalah seorang sahabiyah yang dikenal dengan keberaniannya dan ketangguhannya ya, di atas wanita-wanita atau para sahabiyah yang lain. Beliau radhiyallahu anha juga salah seorang dari dua wanita yang menghadiri sebuah baiat, yaitu bernama Baiat Aqabah yang kedua, di mana saat itu ada 73 ya laki-laki dari kaum Ansar. Kemudian ada dua orang wanita, salah satunya adalah Ummu Umarah ini atau Nusaibah binti Ka'ab. Ya, Nusaibah ini juga pernah menikah dan juga melahirkan anak yang bernama Abdullah bin Zaid dan Habib bin Zaid, yang tentunya dua sahabat ini juga pernah kita kisahkan ataupun pernah kita dengar ya di kisah-kisah para sahabat Nabi ridwanullahu anhum jami'an. Ummu Umarah atau Nusaibah adalah seorang wanita Ansar yang kehebatannya adalah atau keistimewaannya adalah seorang wanita sahabiyah yang ikut turut ya, andil dalam peperangan Uhud. Namun bukan seperti ya wanita yang lainnya ketika ikut dalam peperangan
artinya hanya sebagai tim medis misalnya atau menyiapkan peralatan. Akan tetapi Nusaibah ini ikut turun ya ke kancah peperangan, bahkan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya di perjanjian ataupun baiat Aqobah yang kedua, kaum muslimin yang hadir pada saat itu juga telah berjanji akan terus mengikuti dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nusaibah di antara orang-orang dari 73 atau 75 dengan totalnya laki-laki dan wanita yang ikut berperang di Uhud, Hudaybiyah, bahkan ya sampai kepada perang Yamamah di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tentu sebagai seorang Ansar, Nusaibah beserta para sahabat yang lainnya adalah orang-orang yang begitu setia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal mula keislamannya adalah tentu ya sebagaimana kita tahu dan pernah kita kisahkan juga bahwa penduduk Madinah ini ya dikirimkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang dai ya bernama Mus'ab bin Umair, dan mereka pun masuk Islam dari tangannya ya Mus'ab bin Umair dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik dari kisah Nusaibah binti Ka'ab atau Ummu Amarah ini adalah ketika kaum muslimin ya berperang melawan orang-orang musyrikin yang mana mereka ya, balas dendam. Ini adalah bentuk balas dendam mereka terhadap kaum muslimin pada kekalahan Badar. Rasulullah SAW tentu sudah mengumpulkan para sahabat dan juga mengatur strategi, yang mana sebenarnya strategi ini adalah strategi yang bisa dikatakan bisa memenangkan kaum muslimin jika saja strategi ini ya telah dilaksanakan dengan baik oleh kaum muslimin. Bagaimana yang kita tahu ya di perang Uhud, Rasulullah SAW menempatkan 50 orang dari para pemanah ya, di atas bukit Uhud untuk menjaga kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW telah memperingati mereka dan kaum muslimin secara umum, janganlah kalian ya turun kecuali jika ya mendengar perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu dalam keadaan menang ataupun kalah. Bahkan Rasulullah sudah memperingatkan mereka seperti itu. Menang ataupun kalah, tetaplah di sana agar ya, kaum musyrikin atau orang kafir tidak ya, membalas atau tidak menyerang mereka dari belakang gunung Uhud. Dan sebagaimana yang Allah tetapkan, ternyata 50 dari pasukan kaum muslimin yang menjaga di atas bukit Uhud itu tergiur dengan melihat kaum muslimin yang sudah ya di bawah itu sudah mengambil ya atau memunguti ghanimah atau harta rampasan perang. Mereka pun ikut turun. Mereka menyangka bahwa perang telah usai. Kaum muslimin sudah menang. Ya ghanimah sudah milik kaum muslimin. Ternyata ya pasukan Khalid bin Walid dan juga ya, kawan-kawannya saat itu masih dalam keadaan kufur menyerang balik dari ya belakang bukit Uhud tersebut. Nah, disinilah peran dari Nusaibah binti Ka'ab Ummu Ammarah, di mana ketika kaum muslimin diserang habis-habisan oleh orang-orang kufar, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Kaum muslimin sudah mulai berjatuhan. Nusaibah pun akhirnya bangkit yang tadinya hanya ya, tugasnya adalah memberikan minum ataupun menyiapkan peralatan perang. Namun melihat keadaan Rasulullah SAW yang sepertinya ini menjadi ya target utama dari sekian banyak orang-orang kufar yang menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu orang ya, dari musuh Allah yang ingin benar-benar yang menargetkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
menggunakan pedangnya, membawa kudanya, memacunya dengan semangat. Namun ya, oleh Nusaybah binti Ka'ab hal ini telah terbaca. Maka Nusaybah pun yang tadinya hanya memegang ya botol minum ya ataupun wadah untuk minum kaum muslimin, Nusaybah mengambil sebilah pedangnya kemudian menghalangi musuh Allah tersebut dan terjadilah peperangan atau pertempuran ya antara Nusaybah ya, dengan musuh Allah tersebut. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nusaybah seorang wanita yang tentunya jika dilihat ya secara zahir tenaganya jelas kalah dengan seorang lelaki. Namun sekuat tenaganya sampai ya kematian yang menjemputnya, Nusaybah tidak akan menyerah untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ia melihat begitu semangatnya orang-orang kufar ini yang menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita tahu keadaan Rasulullah sudah benar-benar kepayahan, terjatuh dalam satu lubang, ya kemudian tertusuk anak panah, giginya patah dan banyak luka di bagian ya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu Nusaybah ini ya terus berkonsentrasi meskipun saat itu ternyata Nusaybah sudah mendapatkan luka sebanyak 13 ya, luka di tubuhnya. Seorang wanita, pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau radhiyallahu anha telah mengingat janjinya untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu anha ya, sudah bertekad dan berjanji untuk terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang akan terjadi, Nusaybah akan tetap berdiri untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka duel pun terjadi ya. Sampai pada saatnya Nusaybah terpojokkan dan sedikit lagi Nusaybah akan ya, terbunuh dengan 13 lukanya. Ya, kurang lebih 13 luka di tubuhnya. Namun walillahil hamd ya, pasukan kaum muslimin pun sudah mulai ya kembali berdiri dan juga berkumpul untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nusaybah pun ya beristirahat dan kaum musyrikin dan juga orang-orang kufar ini ya mereka kemudian berperang melawan para lelaki dari ya kaum muslimin. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ya ini bukanlah hal yang biasa yang dilakukan oleh seorang wanita. Beliau radhiyallahu anha adalah ya wanita yang mampu berdiri di tengah-tengah medan perang. Ya tentunya ini juga bukan karena kenekatannya saja. Artinya Nusaybah juga memiliki kemampuan ya untuk menahan. Ini sudah menjadi ya sebuah kelebihan dari Nusaybah binti Ka'ab yang telah Allah berikan. Bahkan sampai ya disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau radhiyallahu anha telah melindungi Rasulullah di perang Uhud tersebut. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nusaybah ya juga disebutkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya saat atau setelah kejadian tersebut disebut sebagai orang yang memiliki kedudukan di antara fulan dan fulan sebagaimana yang tadi kita sebutkan di awal. Maka ya posisinya adalah ketika ya, yang dimaksud oleh Rasul SAW adalah ketika di perang atau di peperangan Uhud tersebut. Karena tentu ya, dengan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala maka kaum muslimin tidak mampu menahan serangan orang-orang musyrikin yang begitu semangatnya untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan salah satu dari pasukannya
yaitu Nusaybah binti Ka'ab, seorang wanita yang menjadi perisai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak berhenti sampai di situ saja perjuangan Nusaybah. Artinya tidak hanya dalam satu perang kemudian ia pun kapok untuk membela agama Allah, tidak. Bahkan sampai pada Rasulullah SAW wafat, ya, Nusaybah pun masih berjuang bersama para pasukan kaum muslimin sampai pada peperangan Yamamah, ya, yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nusaybah binti Ka'ab ini adalah bagaimana kepercayaannya, keteguhannya, dan keberaniannya. Meskipun ya, Nusaybah ini adalah seorang wanita, namun tidak menghalangi dirinya untuk tetap menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping beliau radhiyallahu anha juga ya salah satu orang yang begitu bersemangat, ya, begitu bergembira dalam menyambut dakwah Islam sejak awal Islam ya, menyentuh kota Madinah. Terbukti dari ya, keikutsertaannya di Baiat Aqabah yang kedua, di mana ya tidak banyak dari penduduk Madinah, apalagi terutama perempuan. Dikatakan hanya 73 ya laki-laki dan 2 orang perempuan. Salah satunya adalah Nusaybah binti Ka'ab ataupun ya yang dikenal dengan Ummu Ammarah. Demikian apa yang bisa disampaikan pemirsa dan juga pendengar sekalian. Semoga tentunya menjadi manfaat untuk kita semua dan membangkitkan semangat kita ya. Tidak hanya untuk para wanita, ya para ummahat di luar sana, tapi juga kepada para ya laki-laki tentunya kita agar tidak ya, menjadikan diri kita lemah. Kita lihat bagaimana seorang sahabiah saja dengan begitu semangatnya tanpa mengenal rasa takut membela Rasulullah SAW dan dakwah Islam. Apalagi kita seorang laki-laki yang seharusnya berada di barisan paling depan dalam membela ya agama Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah.